Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, para hadirin, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang mana kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema hak seorang anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting untuk menentukan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, pendidikan, dan kesehatan, serta perlindungan dan kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Hak-hak tersebut bukan hanya tanggung jawab orang tua serta keluarga, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan negara. Namun kenyataannya masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya secara layak. Karena itu penting bagi kita semua untuk memahami dan menjaga hak anak agar mereka mendapatkan haknya, dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Hadirin yang berbahagia, hak anak merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak sejak lahir. Dalam konvensi hak anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989, disebutkan bahwa hak anak mencakup 4 kategori utama, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak hidup berarti setiap anak berhak memperoleh kehidupan yang layak, termasuk makanan bergizi, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Anak-anak yang sehat akan lebih mudah untuk berkembang dan meraih cita-citanya. Selanjutnya, anak juga memiliki hak perlindungan. Setiap anak harus dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang merugikan. Sayangnya, hingga saat ini masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Oleh sebab itu, semua pihak harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Selain itu, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Hak ini mencakup pendidikan, kasih sayang, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam membentuk masa depan anak. Akan tetapi, masih banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Secara global, sekitar 463 juta anak tidak memiliki akses pendidikan jarak jauh, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan hak pendidikan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri masih terdapat anak-anak yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Data menunjukkan bahwa sekitar 11,8% anak hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut menyebabkan hak banyak anak belum terpenuhi secara optimal, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup yang layak. Hadirin yang saya hormati, anak juga memiliki hak partisipasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, didengarkan, dan dihargai sesuai umur dan tingkat perkembangannya. Anak perlu diberikan kesempatan untuk berani bicara, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Untuk mewujudkan terpenuhinya hak tersebut, anak diperlukan kerjasama dari semua pihak. Orang tua harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Guru harus mendidik dengan penuh kasih sayang dan peduli. Masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang layak. Dengan terpenuhinya hak anak tersebut, kita dapat menciptakan generasi muda yang cerdas, sehat, kreatif, dan berkarakter. Mereka inilah yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan membawa kemajuan bagi negara. Hadirin yang saya hormati, dari uraian tersebut di atas, perlu kita pahami bahwa hak anak merupakan hal yang sangat penting dan wajib dipenuhi. Setiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, memperoleh pendidikan, serta tumbuh dan berkembang dengan baik. Marilah kita bersama-sama menjaga, menghormati, dan memenuhi hak anak agar tercipta generasi yang berkualitas dan masa depan bangsa yang lebih baik. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya haturkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.